Berdasarkan struktur yang kita ketahui bahwa otot rangka terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama otot rangka, yang kedua otot polos, dan yang ketiga otot jantung. Kemudian pada otot rangka disebut alat gerak aktif. Otot rangka bekerja di bawah kendali sistem saraf sadar. Artinya, otot rangka bekerja atas kemampuan kita. Kemudian setiap otot rangka pada umumnya memiliki satu atau lebih hubungan perlekatan pada tulang. Yang kedua ada otot polos. Otot polos dapat dijumpai pada irisan mata dan otot bergerak rambut. Kemudian sel otot polos berbentuk gelendong dengan satu ini terletak di tengah sel. Kemudian memiliki penampang antara 2 sampai 10 nm, sedang panjangnya 50 sampai 200 nm. Yang ketiga ada otot jantung. Sel otot jantung sering bercabang-cabang dan membentuk anyaman. Di bawah mikroskop cahaya, sel otot jantung tampak bergaris-garis melintang seperti otot rangka, mempunyai inti terletak di tengah sel. Perkenalkan, saya Intan Mardiana. Saya mau melanjutkan penjelasan dari teman saya bernama Syafira Simanjuntak tentang penjelasan otot. Nah, di otot itu ada strukturnya, yaitu struktur otot rangka terdiri dari tendon, otot, serat otot, dan retikulum sarkoplasma. Tendon, hampir semua otot rangka menempel pada tulang tendon atau jaringan ikat fibrosa atau tidak elastis yang tebal dan berwarna putih yang menghubungkan otot rangka dengan tulang. Kedua ada otot. Otot, serat otot rangka merupakan kumpulan fasciculus atau sel otot berbentuk silindris yang diikat oleh jaringan ikat. Seluruh serat otot dihimpun menjadi satu oleh jaringan ikat yang disebut dengan epimysium atau fascia. Ketiga ada serat otot. Unit struktur jaringan otot ialah serat otot. Serat otot rangka berdiameter 0,01 sampai 0,1 mm dengan panjang 1 sampai 40 mm. Besar dan jumlah jaringan, terutama jaringan elastis, akan meningkat sejalan dengan penambahan usia. Protoplasma, serat otot, berisi materi semi cair disebut dengan sarkoplasma. Di dalam otot berdiameter 0,001 mm yang disebut dengan myofibril. Dan keempat ada retikulum sarkoplasma. Di jaringan kantung dan tubulus yang terorganisasi oleh jaringan otot itu disebut dengan retikulum sarkoplasma. Retikulum sarkoplasma merupakan tempat penyimpanan ion Ca2. Retikulum sarkoplasma berperan dalam metabolisme, eksitasi, dan kontraksi otot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Teguh Falepi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu sumber energi otot. ATP plus air sama dengan ADP plus asam fosfat ditambah 1200 kcal. Glikolisis tanpa oksigen 4 ATP dan asam laktat lebih cepat. Jenis-jenis kontraksi otot. Yang pertama ada isotonik, tonus otot, terjadi pemendekatan sarkomer, proses kontraksi yang menyebabkan pemendekatan panjang otot isometrik, dan tidak ada pendekatan otot tonus meningkat saat mendorong beban. Selanjutnya saya Laura Natasita Barat. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kekuatan kontraksi. Jumlah unit motor neuron yang terlibat gerakan halus hanya melibatkan sedikit unit motor dengan kontrol penuh. Yang kedua, panjang awal otot makin panjang dan makin kuat kontraksi. 3, kelelahan. Keempat, ketebalan makin tebal makin kuat. Selanjutnya, mekanisme kontraksi otot rangka. Yang pertama, fungsi utama otot sebagai penggerak tubuh memiliki kontraksi serat otot yang menghasilkan kekuatan dan tegangan otot. Yang kedua, dasar molekuler kontraksi otot, yaitu proses leading of my filaments secara berulang pada keadaan cukup tersedia ATP dan ion Ca, kalori. Yang ketiga, metabolisme kontraksi otot. Yang keempat, jenis serat otot serta perannya dalam gerak tubuh.
yang terakhir pengendalian gerak tubuh. Sekian dari presentasi kami. Baik, sekian dari presentasi kami pada materi ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, atau penjelasan-penjelasan yang kurang jelas mohonlah dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.